Oke, selamat pagi murid langsung yang terkasih kelas 12 MIA ya. Kita hari ini udah masuk di pertemuan ke-7 yang dimana nanti sampai pertemuan 8 minggu depan yaitu tanggal tanggal 6 ya. Tanggal 6 Oktober terakhir ya. Kita udah ujian PTS. Ya, yang belum kerjain tugas fisiknya itu cepat dikerjakan ya. Karena deadline-nya sepertinya tanggal 8 kalau nggak salah. Jadi nanti kalau kamu tidak kerjakan ya nanti nilainya ya mau ambil dari mana langsung pun bingung ya. Kita berpedoman ke nilai tugas dulu ya. Nilai tugas baru itu nilai tambah dari uji diri ya. Oke, hari ini pertemuan ke-7 bahannya langsung ambil dari buku kamu yang 2A halaman 15 dan 16. Ya, kamu bisa sambil, karena di modul LAUS itu nanti hanya ada presentasi ya. Jadi kamu bisa bisa sambil lihat dari buku kamu ya. Buku kamu di halaman 15 itu ya. Buku kamu yang warna merah nih ya, buku 2A. Oke, kita mulai. Ciao Sang Hao. Pagi semua murid LAUS yang terkasih ya. Salam sehat semua di rumah saja. Junimen. 身体健康在家好了. Oke, dengar suara Lause Putri dua-duanya? Dengar, Sir. Oke, bagus. Kita masuk ke halaman 15 di bagian tip gitu ya, ada tulisan tips. Yang dimana bahasa Mandarinnya Xiao Tie Si ya, Xiao Tie Si. Oke, Lause akan bacakan dan artikan dulu ya. Mulai dari Qinian itu maksudnya tahun lalu, tahun yang sudah lewat ya. Jinian ini tahun ini ya, tahun ini. Dan Mingnian itu tahun depan. Ya, seperti kalau kita bahas ke kehidupan manusia, maksudnya kehidupan manusia dia ada kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Begitulah kira-kira ya. Jadi Qinian, Mingnian. Bagi yang percaya ya, bagi yang percaya. Dan bagi kamu anak perempuan ya, terutama kamu anak perempuan. Kata orang sih ya, anak perempuan itu adalah kekasih kehidupan sebelumnya papa. Ya, kekasih papa kehidupan sebelumnya. Jadi karena jodoh mereka dipertemukan kembali di kehidupan ini. Dan kehidupan yang akan datang juga mereka akan dipertemukan kembali ya. Tapi dalam status apa kita nggak tahu. Dalam status apa kita tidak tahu. Yang kita tahu kehidupan sekarang ini, kalau kamu sebagai anak cewek, ya sayangilah papa kamu ya, karena dialah kekasihmu atau mungkin suamimu kehidupan sebelumnya ya. Oke, sayang anak perempuan itulah papa paling sayang sama anak perempuan ya, terutama kamu yang anak perempuan. Kayaknya hari ini semua anak perempuan ini. Erika perempuan, Putri perempuan, Kezia perempuan, Rosima perempuan, Putri, Natasha, Joy semua perempuan ya. Oke, di bagian keduanya Sangkeye. Ya, Sangkeye itu bulan yang lalu. Bulan ini Cekeye. Bulan yang akan datang bulan depan Xiakeye. Xiakeye. Nah, ini baru muncul si Samuel cowok ya.
Pagi Samuel. Dengar suara Lause Samuel? Pagi Lause. Oke, bagus. Ya, senang sekali ya. Senang karena apa ya? Lause pun baru tahu semalam dari Pak Rambo ya. Katanya kelas 12 tidak ada ujian-ujian nasionalnya lagi ya. Maksudnya memang nggak ada lagi, tapi diganti. Maksudnya diganti gini. Tahunnya dari Pak Rambo katanya UN. Mereka ini sekarang lagi UN, mulai dari semalam gitu ya. Kelas SMP kelas 8. SMA kelas 11. Ya, mereka ujian UN yang dimana hanya dari tiap sekolah ya. Dari tiap sekolah apapun sama, itu hanya dipilih 45 orang dan yang milih bukan pihak sekolah, itu dari pemerintah sendiri ya. Pemerintah yang dari Dinas lah ya, Dinas Pendidikan yang milih baru disampaikan ke pihak sekolah dan kamu disuruh ke sekolah dengan komputer ujian ya, dengan komputer ujian. Ya, yang nggak terpilih bagaimana? Ya nggak masalah ya. Yang nggak terpilih ya nggak masalah. Cuma dibatasi cuma 45 orang ya. Jadi tingkatan SMP kelas 8, SMA kelas 11. Kata Pak Rambo. Memang kenyataan begini. Ya, tiap sesi 2 jam kayaknya ya, 2 jam. Semalam jam 2 pas Lause pulang itu sesi terakhir ya, sesi ketiga kayaknya. Jadi jam 2 sampai jam 4 sore ya, mereka masih ujian secara online ya. Oke, barisan yang ketiga di buku kamu halaman 15. Sang ke Xingqi minggu lalu. Ceke Xingqi minggu ini dan Xia ke Xingqi minggu depan. Nah, seperti yang tadi Lause bahas ya, kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Kehidupan sebelumnya bagaimana ngomongnya? Kehidupan sebelumnya Qianse. Ya, Qianse, sejie punya se. Nanti waktu di modul akan langsung tuliskan ya, Qianse. Kehidupan sebelumnya. Kehidupan sekarang ini Jinse. Kehidupan sekarang ini Jinse. Dan kehidupan yang akan datang Laise. Nah, itulah kehidupan manusia ya. Oke. Ada pertanyaan dari halaman 15 dari murid Lause yang pintar-pintar dan yang rajin-rajin. Ada yang mau ditanyakan di halaman 16 yang hanya ada 9 kosakata yang berhubungan dengan yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ada? Kalau ada boleh kamu tanyakan, kalau nggak ada langsung akan lanjut di halaman 16. Oke? Oke, nggak ada ya. Oke, sekarang langsung akan lanjut ke halaman 16 ya. Di halaman 16, kamu bisa lihat di buku kamu di bagian language point ya, language point. Nah, di sana pemakaian se dan te. Se itu adalah, te itu sebagai kata benda. Kata benda yang mana artinya adalah punya atau kepunyaan. Se artinya adalah. Kamu bisa melihat tabel yang pertama yang warna biru itu, ceke shouji. Nah, ini dia jadi 2 kalimat di sini ya, dengan depannya dan pemakaian se dan te-nya itu tetap, tapi yang diganti yang depannya itu ya, kata bendanya ya. Oke. Ceke shouji maksudnya HP ini ya, HP ini, telepon genggam ini adalah se.昨天买的. Nah, itu kalau udah berhubungan dengan 昨天 itu keterangan waktu. 昨天 itu kemarin. 买
Nah, ini kata kerja. Ma itu beli, ya. Ma itu beli. Ma itu. Nah, itu jadi te di sini jadi dia pelengkap. Ya. Dia nggak bisa diartikan punya lagi. Dia jadi pelengkap dalam kalimat tersebut. Dan dia diletakkan bisa di tengah, bisa di depan, dan bisa di belakang. Seperti dalam kalimat ini kamu bisa lihat ya. Jadi, 这个手机是昨天买的. Telepon genggam ini adalah apa? Adalah beli kemarin ya, atau kemarin beli ya, kemarin beli. Lanjut masih di kalimat yang sama, 这个手机是在我家附近，在我家附近，在itu di ya, 我家 rumah saya, 附近 di dekat ya, dekat ya, di dekat, 买的. Jadi kalimat ini jadi artinya jadi telepon genggam ini adalah di dekat rumah saya beli. Nah, di dekat rumah saya beli. Ya, boleh kamu tambahkan dalam bahasa Indonesia belinya, tambah nyanya boleh ya. Oke, itulah mengenai se adalah dan tek sebagai kata benda yang artinya punya, kepunyaan. Ada yang mau ditanyakan sebelum langsung lanjut ke bagian kedua, yaitu kata sifat dan tambahan kata bantu sedang. Gak ada ya, langsung akan lanjut di bagian kedua. Di buku kamu ada tertulis dia 形容词. 形容词 itu artinya kata sifat. Ya, yang berhubungan dengan sifat manusia lah ya. Oke. Plus te. Nah, te ini dia artinya sedang. Dia biasanya dipakai untuk sebagai kata bantu ya, kata bantu. Nah, kita lihat kalimatnya di tabel yang warna biru. Ta cuan sin te. Nah, jika te ini yang tadi kamu lihat di tabel yang kedua ini, dia dibaca te sebagai kata bantu, tapi jika dia dibaca ti ya, dia bisa dibaca ti di ti. Nah, saat dia dibaca ti itu artinya udah lain, artinya udah bumi, artinya bumi, ya bumi atau tempat di mana kita pijak ya. Nah, itulah ti. Tapi kalau dia dibaca dengan tek, berarti dia itu kata bantu, yang dimana artinya sedang juga bisa ya. Oke, yang kalimat tadi kita belum habis baca. Ta cuan sin te, kansu. Kansu itu membaca buku. Ya, membaca buku. Dia cuancin itu serius. Nah, dia sangat serius. Bisa ya kita pakai sedang itu atau te itu dengan kata bantu yang dimana kita bisa artikan dia sedang ya. Dia serius sedang membaca buku. Dan yang kedua, 我仔细itu teliti. 仔细itu artinya teliti. 检查作业, memeriksa tugas atau PR, memeriksa tugas atau PR, 检查作业. Saya teliti. Ya, saya sangat teliti, atau bisa ya kalimatnya kita dalam bahasa Indonesianya itu kita aturkan dia sedangnya itu di depan ya, sedang teliti atau sangat teliti memeriksa PR gitu ya, memeriksa PR. Kalau susunan bahasa Mandarinnya ya dia harus begitu ya. 我仔细的检查作业, yang dimana artinya saya sangat teliti atau saya sedang teliti memeriksa PR. Oke, tabel kedua sudah lo artikan, sudah lo jelaskan. Ada pertanyaan dari kamu? Silakan.
Ada teman, ada adik kamu, ada adik kelas kamu kelas 10 ya. Dia chat di WA Lause dan pertanyaannya sangat-sangat masuk akal lah ya, masuk akal. Dia tanya sama Lause, Lause, kenapa kita orang Batak atau orang Indonesia mau belajar bahasa Mandarin? Bukan mau loh, dia bilang bukan mau loh, harus belajar bahasa Mandarin. Ya. Jadi kalau bagi kamu yang tidak mau ya nggak apa-apa, biarin aja, tinggalin aja. Karena itu udah kelengkapan dari pelajaran kamu di sekolah ya. Tapi kalau menurut Lause, belajar bahasa itu nggak ada ruginya ya. Semakin banyak bahasa yang kamu kuasai, semakin kamu bisa menguasai dunia. Lause masih ingat Paus Johannes Paulus yang kalau nggak salah namanya Benedictus ya. Dia menguasai 16 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Termasuk bahasa Indonesia ya. Waktu dia berkunjung ke Indonesia, dia menggunakan bahasa Indonesia ya. Waktu acara apa dia ya, dia komentar dengan bahasa Indonesia. Ya, dengan demikian orang Indonesia yang mendengar akan lebih simpati ke dia, akan lebih mendukung ke dia. Nah, itulah dia ya. Jadi kemanapun sama seperti Lause sedikit kuasai bahasa Jawa dan bahasa Batak. Nah, saat di mana Lause pernah coba waktu berbelanja di pusat pasar gitu ya, berbicara bahasa Batak walaupun tidak banyak ya, sama inang-inang yang jualan sayur itu ya. Nah, sedikit bahasa Batak Lause gunakan, otomatis simpatisan mereka itu kepada kita itu lebih ramah gitu loh. Ya, lebih akrab terasanya. Yang tadinya mungkin dia mau jual harganya lebih mahal, nggak jadi, ya. Nah, karena kita menguasai bahasa mereka walaupun sedikit ya, ya itulah dia. Dan sama juga bahasa lain juga sama ya. Oke, kita lihat bagian ketiga ya. Bagian ketiga itu kalimatnya dia menggunakan chang-chang dan hensao. Chang-chang itu sering, hensao itu jarang. Ya, artinya ya hampir sama ya. Satu sering, satu hensao. Chang-chang itu sering, hensao itu jarang ya, jarang. Jadi kita lihat kalimatnya ya. Bagian ketiga di tabel yang warna biru. Pokai itu nama orang ya, yang dimana kalimat tersebut yang di depannya itu ada tulisan Pokai. Pokai chang-chang semping. Oh, rupanya imun si Pokai ini agak lemah ya, agak lemah. Pokai sering sakit, semping itu sakit. Nah, semping itu sakit. Nah, terus kalimat yang keduanya, Pokai hen sao qi. Pokai jarang ya, jarang ke perpustakaan. Ci, dusukuan itu pergi ke perpustakaan. Nah, bisa enggak ya? Ada itu hari 12 is dia bertanya, langsung bisa enggak kalau kita ambil ya sepertinya ini Pokai hen sao semping ya. Nah, ini kan Pokai hen sao qi dusukuan. Pokai hen sao semping, ya kita silangkan dia kalimat tersebut ya boleh. Lebih bagus lagi, berarti kamu lebih mengerti lagi membuat kalimatnya. Nah, jadi pokai kalau kamu susun ya pokai hen sao semping, berarti pokai jarang sakit. Yang tadinya sering sakit, nah sekarang jarang sakit, ya bisa disilangkan. Nah, jika kamu membuat kalimat, menyusun kalimatnya nanti dan kirim ke WA Lause, di sini
tiap-tiap bagian hanya ada 2, ya hanya ada dua kalimat, berarti cuma 6 kalimat. Jika kamu mau silangkan, ya bagus. Ya, nilainya pun langsung silangkan. Bukan langsung silangkan. Nilainya pun langsung tambahkan jadinya ya. Yang tadinya plus 10 jadi plus 20. Ditambahkan ke tugas. Karena langsung melihat tugas kuisis yang kamu buat, yang kamu kerjakan, banyak yang salah loh. Malah ada yang benar cuma benar 1. Benar 1 nilainya cuma 20 itu. Waduh. Kalau nggak ada nilai tambahan dari Lause ini ya bisa-bisa nanti nilai tugasnya jadi nggak tuntas gitu ya. Oke ya, bisa kamu nanti misalnya kalau kurang paham, kurang mengerti bisa tanyakan ke Lause ya. Jelas ya? Kalau yang halaman 15 itu nggak usah kamu kerjakan. Cukup halaman yang 16 saja. 16 itu tadi Lause sudah bilang ada 6 kalimat. Jadi kalau kamu silang-silangkan dia berarti dia jadi 12 kalimat. Ngerti ya? Nah, 12 kalimat itu kamu aja udah bisa mendapat plus 10 jadi 20 ya. Jadi 20. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke modul Lause? Di modul Lause ini hanya ada presentasi. Makanya sengaja Lause buat begitu supaya kamu yang belum memiliki buku cepatlah dapatilah bukunya di sekolah ya, atau jika memang kamu ya pinjam sama kawan fotokopi atau gimana ya terserah kamu ya, tapi sebaiknya ya kamu dapatkanlah buku barunya ya agar kamu lebih semangat belajarnya ya. Oke, sampai 2 semester loh buku ini kita pakai ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lihat modul Lause. Ya, Samuel. Sudah ada di layarmu modul bahasa Lause? Samuel? Ada Lause. Ada ya, oke bagus. Nah ini yang tadinya yang Lause jelaskan di halaman 15 dan 16. Nah ini Lause jadikan dia presentasi ya. Presentasi yang dimana ada 6 soal ya. Ini kamu jawab semua dapat 6 poin. Dan artikan lagi dapat 6 poin. Jadi 12 poin ini kamu bisa dapatkan secara langsung ya. Secara langsung. Langsung tambahkan ke nilai tugas kamu. Nah, caranya bagaimana? Caranya lihat ya, langsung jelaskan dulu. Nomor 1 kamu bisa lihat. Nah itu pasangannya dia bacaannya yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D, yang... Bentar ya, ada... kesalahan sedikit itu D-nya jadi sampai 3 ya. E, F ya. Ya, E, F. Nah, ini pasangannya yang mana? Yang nomor 1 kamu baca dulu. Jika kamu udah tahu baca, atau gini aja, lebih gampangnya kamu baca yang A-nya. Sang ke Y. Pasangannya yang mana? Misalnya nomor 1. Artinya apa? Paham ya? Sampai 6 soal ini kamu bacakan dan artikan, itu 12 poin. Oke, kita mulai dari Putri Sitompul. Silakan Putri. Dari nomor 1 ya, Sa? Ya. Nomor 1 pasangannya itu ada di huruf C, Xinyan, artinya tahun lalu. Yang kedua itu pasangannya ada di huruf A, artinya bulan Xiang Keyi, artinya bulan lalu. Putri. Ya, Sa. Putri, bacanya Sang Keyi. Coba. Oh iya. Nomor 2 pasangannya di A, Sang Keyi, artinya bulan lalu. Yang ketiga pasangannya di F, Sang Ke Singci, artinya yang ketiga
3. Yang nomor 3 apa? Nomor 3, oh pasangannya di D, C ke Y. Iya ya, Sir. Bulan Iya, ini. iya. Artinya? Bulan ini, Sir. Yang C ke Y. Artinya? bulan ini, Sir. Bulan ini. Oke, lanjut. Nomor 4. Yang keempat ada di huruf E, Jinyen artinya tahun ini. Yang kelima ada di huruf B, Siake Singci artinya minggu depan. Keenam ada di huruf F, bacanya Syangke Singci artinya minggu lalu. Oke, bagus sekali. Jadi yang lainnya mungkin pun udah mendengar ya. Yang dijawab sama Putri Sitompul ya. Jangan bilang, aduh Lause saya nggak ngerti Lause ya. Oke, berikutnya Lause panggilkan Erika. Erika, mana suaranya? Saya Sa. Ya, silakan. Yang sama seperti Putri tadi Sa. Iyalah, jadi mana ada yang lain? Oke Sa. Sang ke Yue artinya bulan lalu yang di nomor 2. Di nomor 2, iya bagus. Lanjut. Xia ke Singci itu artinya minggu depan yang ada di nomor 5. Iya, bagus. Junien Ci. Jinien artinya tahun lalu yang tulisannya ada di nomor 1. Iya, bagus. Ce ke Yue artinya bulan ini yang tulisannya ada di nomor 3. Iya, nomor 3. Ya, bagus. Betul. Jinien artinya tahun ini yang tulisannya ada di nomor 4. Iya, lanjut. Sang ke Singci artinya minggu lalu yang tulisannya ada di nomor 6. Iya. Oke, bagus. Tadi siapa ya? Erika ya. Oke, bagus sekali. Sama kayak Putri tadi dapat 12 poin. Putri yang satu lagi mana nih? Ada? Mana suaranya? Putri Teresa. Putri Teresa. Wow. Hilang. Apanya bermasalah mungkin ya. Oke, Jenny Angel. Silakan Jenny. Iya Lause. Ya, silakan bacakan. Junyan itu tahun lalu itu di tulisan nomor 1. Sang Ceyu bulan lalu itu di tulisan nomor 2. Ceyu atau bulan ini itu di tulisan nomor 3. Junyan tahun ini itu di tulisan nomor 4. Sang Sungci minggu lalu tulisan nomor 5. Baru kurang tahu Lause yang nomor 4 Lause. Iya, kamu nggak konsen tadi ya. Jenny. Oke, nggak apa-apa. Tadi di Sang Keye juga kamu jawabnya salah di nomor 5 ya. Berarti kamu cuma dapat 4 ya. Iya Lause. Jenny, jadi 4 kali 2, 8 poin. Oke, nggak masalah Jenny. Oke, lanjut kita ke Kejia. Ya Lause. Ya, silakan Kejia. Nomor 1 itu yang C, Chunyen. Artinya tahun lalu. Terus nomor 2 itu yang A, Sang Keye.
yang artinya bulan lalu. Terus yang nomor 3 itu yang D, C ke Y, artinya bulan ini. Terus yang keempat itu yang F, sang ke cing ci. Nggak salah itu. Jadi sir, Salah kamu nomor 4. Coba ulang nomor 4 apa bacanya? sang ke Nomor 4. nomor 4. Oh iya, nomor 4 Cinyen. Iya, artinya? Cinyen artinya tahun ini. Iya, lanjut. Terus yang nomor 5 itu yang B, Xia ke Cing Ce. Singci. Yang Xia Ce Singci. ke Xing Ci. Iya. Artinya minggu depan. Terus yang ke-6 itu yang F, sang ke Xing Ci. Artinya minggu lalu. Oke, bagus Kezia ya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata masih ada 6 yang lain. 6 yang lain. Nah, ini yang tadi belum ada kesempatan menjawab dan yang sudah menjawab juga bisa menjawab ya. Juga bisa ikut menjawab. Nah, ini langsung akan jelaskan dulu. Ini bacaannya dia udah ada. Ya, 这个手机是昨天买的. Nah, itu pilihannya di mana? Pilihannya di A, di B, di C, di D, di E, atau di F. Ya, perhatikan baik-baik. Baru kamu artikan lagi. Sama, dapat 12 poin juga ini. Oke, siapa yang bersedia sebelum langsung panggil? Ini memang agak sulit. Yang bersedia doh, yang bersedia mau menjawabnya silakan. Yang tadi udah menjawab juga boleh. Peserta artinya juga ya. Ada yang bersedia? Putri Sitompul bisa? Saya coba, Sir. Ya, silakan. Rosima, silakan. Yang kalimat pertama, Jege Soujise Jutian Maide. Kalimatnya ada di nomor 2, Sir. Di nomor 2, di A, di B, di C, di D, di F. Yang mana tuh? Habis. Oh ya. Bentar ya, Sir. Nomor 1 pasangannya mana? Nomor 1 pasangannya. Yang lain lah, Sir. Kok menyerah cepat kali. Oke, Putri silakan. Putri Sitompul. Kezia duluan tadi angkat tangan, Sir. Siapa? Kezia duluan tadi angkat tangan. Siapa yang? Kezia Purba. Oke, Kezia Purba mau duluan, silakan. Udah nggak apa-apa, Sir. Putri aja, Sir, duluan, Sir. Putri. Kezia nyerah dia, kasih kamu duluan katanya. Kan nyerah, Sir. Tadi Putri udah duluan sepanggil, ya udah nggak apa-apa. Ya gak apa-apa lah, orang dia mau kasih kamu duluan kok. Iya, Kezia, Sir. Ya, silakan. Yang nomor 1, Sir, itu yang Ceke Souci Secuo Tian Maite, itu yang C. Artinya HP ini adalah kemarin belinya. Enggak, HP ini adalah di dekat rumah. Enggak. Oh iya. Di dekat rumah. HP ini adalah kemarin belinya. Iya. Nomor 2. Yang nomor 2, Ceke Souci Secai Wocia Fucin Maite. Itu dia pasangannya yang E. Artinya HP ini adalah di dekat rumah saya belinya. Ya, lanjut. Terus yang nomor 3, Bokai Changchang Sengbing.
Artinya? Itu artinya Bokai sering sakit. Itu Iya, tulisannya belum Lanjut nomor 4. Nomor 4 itu Tachuan Sinti atau Tekansu ya, Iya. Dia serius sedang membaca buku. Iya, bagus. Lanjut. Terus yang kelima, Bokai Hensau Cutu Sukuan. Bokai jarang ke perpustakaan. Itu yang mana pilihannya? Itu yang Bokai Cutu Sukuan. Mana ini? Yang kok nggak ada pilihannya, Oh, ada, Yang A, Iya, bagus. Tadi yang nomor 4? Yang nomor 4, apa tadi nomor 4? Tasuan. Yang nomor 4 itu yang D. Iya, bagus. Lanjut nomor 6. Terus nomor 6, Wosi Setecien Cacuoi Yi. Cesi, coba ulang. Wocesi. Wochesi Tecien Cacuo. Iya. Itu dibaca iya ya? Iya, iya. Coye. Wocesi检查作业. Ulang. Wochesi Tecien Cacuo Ye. Itu dia yang artinya saya teliti memeriksa tugas atau PR. Iya, bagus. Rupanya suara Keiji ya ini ya, bukan Putri ya? Bukan, Iya, Nah, sekarang Putri lah. Putri Istanbul. Iya, iya, Silakan. Nomor 1, Cege Souci Setuotian Maite. Pilihannya ada di C. Artinya HP ini adalah kemarin beli. Kedua, Cege Souci Secai Wojia Fu Jin Maite. Pilihannya ada di E. Artinya HP ini adalah di dekat rumah saya beli. Ketiga, Bokai Chang Seng Ping. Pilihannya ada di F. Bokai sering sakit. Keempat, Tasuan Sinti Kansu. Pilihannya ada di D. Artinya dia serius sedang baca buku. Kelima, Bokai Hensau Chi Tu Sukuan. Pilihannya ada di A. Artinya Bokai jarang pergi ke perpustakaan. Keenam, Woche Setecian Cha Suoye. Pilihannya ada di B. Artinya saya teliti sedang memeriksa tugas atau PR. Coye, coba baca sekali. Coye. Oke, bagus Putri ya. Oke, presentasi hari ini sampai di sini karena waktu tidak mengizinkan ya. Saya mau, Waktunya tidak mengizinkan. Siapa itu tadi? Margaret. Oke. Nah, kamu bisa kerjakan dan kirim ke WA Lause. Oke, makasih, Ya, bisa dapatkan poin yang sama. Oke, Margaret. Yang lainnya juga boleh ya. Yang sudah ikut juga boleh. Ya, kalau mau nilai tambah. Oke, kita lihat uji diri Lause hari ini bagaimana menulis gurita Mandarin dari kalimat serius. Nah, tadi udah kita pelajari ya. Hati-hati memilihnya. Dan yang nomor 2, bagaimana menulis gurita Mandarin dari kalimat sering ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-7. Sampai jumpa kita di pertemuan ke-8. Jangan lupa ikut ya, jangan lupa ikut pertemuan terakhir kita sebelum PTS ya.
sebelum ujian penilaian tengah semester. Oke, sampai di sini sama-sama kita ucapkan lao shi zaijian. 再见，老师。 Oke, zaijian, xie ya. Salam sehat semua di rumah saja ya. 好的，是。祝你们身体健康，再见好了，再见，谢谢，谢谢老师。谢谢，谢谢。